Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Senang sekali saya bisa bergabung kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu adalah produk Constant dari Conblock. Kita langsung saja menyapa para narasumber kita yang hadir saat ini. Yang pertama di sini ada Mas Ade Kurniawan dari arsitek dari PT Prima Detailing. Selamat siang Mas Ade. Halo, selamat siang, Mbak Jica. Terima, terima kasih Mas Ade waktunya sudah mewakili teman-teman untuk hadir di acara Product of the Week untuk mengulas produk dari Conblock. Dan di sini juga kita sudah kehadiran Ibu Rahma Permata sebagai Manager Quality Control R&D Conblock. Selamat siang Bu Rahma. Halo, selamat siang Mbak Ziza. Selamat siang semuanya. Oke, Salam selamat kenal. siang. Salam kenal juga Bu Rahma. Nah, boleh nih setelah berkenalan secara personal, kita boleh berkenalan juga nih seperti apa sih Constant dari Conblock ini Bu? Silakan. Ini selamat siang. Mengenai prolog dulu produk-produk dari Conblock. Jadi Conblock itu ya kita sebenarnya merupakan suatu perusahaan manufacturer pionir dari manufacturer paving block di Indonesia. Di luar negeri namanya concrete block pavement. Kalau di Indonesia namanya biasanya Conblock sebutnya. Nah, Conblock ini adalah suatu perusahaan sebenarnya dengan brand kita namanya Conblock. Nah, karena kita dari pionir dari tahun 74 sudah bertahun, makanya di sini yang paling familiar orang bilangnya selalu Conblock. Padahal Conblock itu adalah suatu brand perusahaan, bukan produk. Gitu. Ini beberapa project yang kita garap ya, kita supply, kita jalankan juga. Untuk Pulau Bung Karno juga nih ada tahun 2017 hingga sekarang juga masih bagus kondisinya. Ada patah. Kemudian ini Constant. Jadi nanti beberapa produk ini saya akan jelasin prolog untuk beberapa range produk kita, dan nanti kita akan bahas untuk mengenai Constant dan peruntukannya kira-kira yang terbaik untuk pemilihannya berdasarkan peruntukan dan kegunaannya. Nah, untuk Conblock ini sebagai utama dulu, kita sebagai pionir manufacturer paving di Indonesia. Jadi kita sekitar dari tahun 74 Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah sampai tahun 2025 ini kita masih eksis supply dari Sabang sampai Merauke untuk kebutuhan paving block, Constant, kemudian flagstone ataupun juga mulut air seperti itu. Dan pasti kalau untuk pemasangan infra ya, perkerasan itu di permukaan pasti kan ada aspal, beton atau rigid, kemudian ada paving block juga. Nah, itu juga peruntukannya pun berbeda gitu antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga pengembangan kita dari tahun 70 sampai tahun 90 ya. Akhirnya kita produksi beberapa tipe-tipe paving yang kemudian tipe-tipe ini juga banyak range produk kita namanya dari Europe juga gitu. Karena populasi paving block yang terbesar itu sebenarnya penggunaannya ada di Eropa dan juga di Australia sama Amerika juga gitu. Sekarang juga Jepang udah banyak dan Asia juga cukup banyak dengan tipe-tipe flagstone biasanya yang bentuknya lebar-lebar. Kemudian ini kita develop produk juga dengan yang bentuknya macam-macam ya. Ini dengan Eco Block. Kemudian di 2011 ini kita juga ada Constant. Sampai hingga sekarang ini 2011 dulu kita develop Constant ini belum terlalu booming, tapi di luar negeri sebenarnya dari tahun 2003 sudah ada gitu. Dan alhamdulillah dari 2016 sampai 2025 ini memang trennya lebih cenderung untuk pedestrian atau area RTH yang permukaannya memang bentuknya lebih lebar-lebar seperti itu. Lalu kita juga ada produk dari Flexstyle, dan ini plan kita ada di Cikupa dan Purwakarta. Jadi Cikupa itu sekitar 8 hektar, di Purwakarta ada sekitar 15 hektar. Nah, ini range produknya untuk Constant. Jadi memang bedanya Constant itu dan paving dari ukuran sebenarnya, dan nanti peruntukannya nanti saya jelaskan.
Nah, ini sertifikasi Green Label kita udah dari tahun 2020 sampai sekarang juga masih kita continuous. Nah, untuk mengenai konblok ini sendiri ya, dulu ini kalau saya bercerita, jadi konblok ini mungkin dulu lebih common dengan tadi namanya adalah konblok Indonesia dulu kita. Nah, konblok Indonesia ini tuh dari tahun 70 ada konblok Indonesia, jadi ada yang bidangnya manufacture untuk paving block, kemudian ada yang kontraktor bidangnya, kemudian ada quarry dan lainnya gitu. Nah, cuman untuk sekarang ini setelah Krismon kita pecah kongsi, jadi semuanya tetap namanya konblok, tapi belakangnya I juga, jadi CI. Dulu konblok Indonesia, sekarang ada konblok Internusa gitu. Kemudian di Surabaya juga ada konblok Indonesia Persada gitu-gitu. Jadi memang itu karena dulu kita satu manajemen, tapi sekarang manajemennya sudah berubah, udah masing-masing. Jadi sekarang namanya konblok Indonesia. Kalau di luar negeri itu namanya konblok itu kita sebutnya paving block ya, Bapak Ibu sebenarnya produknya. Jadi konblok itu suatu brand. Jadi misalkan Bapak Ibu beli Aqua ya, beli Aqua air mineral sebenarnya namanya ya. Air mineral. Nah, orang-orang ternyata mau beli Aqua dikasihnya merek-merek yang lain ya, seperti merek dagang gitu ya. Jadi familiarnya hanya Aqua gitu, padahal kan banyak-banyak brand yang lain seperti itu. Begitu juga dengan konblok. Jadi pasti kalau cari di Google pun konblok semuanya pasti keluarnya konblok itu paving gitu. Padahal kita adalah pionir untuk manufacture paving. Nah, untuk konblok sendiri ini yang membedakan kita punya beberapa brand. Ya, di sini ada 3 brand utamanya. Yang pertama adalah konblok. Jadi konblok itu adalah paving block ya. Dengan ukuran kita punya ketebalannya di 6, 8 dan 10 cm. Dan bentuknya kalau konblok itu pasti klasik banget deh. Bentuknya tuh ada rectangular atau ada heksagonal. Kemudian ada yang persegi kotak gitu ya, kotak aja ukurannya, dan variannya itu hanya di tebal 6, 8 dan 10. Kemudian kalau untuk konstone ini dia permukaannya lebih lebar. Jadi kita punya range ukuran 15x30 sampai 60x60. Tetap masih segmental, tapi ukurannya lebih lebar. Nah, ketebalan ini kita dari mulai 4 cm sampai 6 cm gitu. Kemudian dari 2 ini juga hampir mirip, tapi peruntukannya beda gitu. Lalu ini juga ada FlexiTile. Nah, FlexiTile ini materialnya adalah modified clay material. Kalau di luar negeri itu terbuat dari tanah liat gitu ya, tanah liat kemudian di sistem press, dan dia juga akhirnya tampilannya bisa menyerupai seperti batu alam. Jadi substitusinya batu alam untuk FlexiTile ini. Untuk secara fasad ataupun interior ya, dia juga segmental dan tebalnya itu hanya 2 mili, 2-4 mili untuk ketebalannya, dia tipis sekali. Dan dia bisa untuk bidang yang lengkung gitu, tapi tidak bisa untuk bidang kalau 90 derajat itu pasti patah. Tapi kalau misalkan lengkung, kita lengkungin dalam bidang yang lebar, itu masih bisa. Jadi untuk selling itu aman sekali gitu. Nah, ini juga FlexiTile ini mungkin kalau di di interior ya seperti vinil gitu ya. Tapi vinil kan bahannya mungkin ada plastis atau semacam ada campuran PVC-nya. Nah, kalau ini pada bahannya tanah liat. Kemudian secara tekstur batu alam, kemudian teksturnya seperti juga ada ini kayak tipe face brick atau batu bata seperti itu, tapi memang bentuknya tipis. Jadi kalau misalkan untuk lantai high crash itu tidak beresiko kalau ada lepas atau jatuh, nah itu nggak melukai gitu. Dan ini pemasangannya juga sama, masih pakai adukan juga, pakai mortar atau pakai tile adhesive juga bisa untuk pemasangannya gitu. Oh, berarti Flexi ini satu nama dengan konblok ya? Iya, jadi di bawahnya kita ya berarti sister company lah gitu. Tapi masih brandnya masih konblok group masuknya gitu. Baru tahu nih. Iya. Jadi tahu ya, Pak? Iya, kita sering pakai juga soalnya. Iya. Lalu ini adalah reliable pavement untuk konblok, range produknya dari ya kalau konblok paving ya kita sebutnya ya pasti bentuknya sangat old school Pak, Bu. Jadi ya cenderung itu aja mungkin, tapi memang pasti kuat dan awet gitu. Kenapa kuat dan awet? Karena maintenance-nya pun juga mudah gitu. Jadi mungkin kita lihatnya awet gitu, padahal mereka juga ada berapa kali ganti gitu. Ada berapa kali ganti maintenance-nya. Jadi kalau misalkan rusak, kalau paving ada yang rusak, tinggal diganti per spot, dibongkar lagi strukturnya atau abu batunya.
alasnya langsung kita ganti lagi yang baru kayak gitu. Dan ini kalau paving dia lebih ke heavy duty kalau yang kita punya. Jadi kekuatannya pun juga untuk tebal 6 aja kita masih bisa pakai kendaraan SUV gitu. Kendaraan SUV kemudian tebal 8 itu buat tronton juga bisa. Untuk yang tebal 10 biasanya di container yard gitu. Nah ini heavy duty pavement contoh untuk parkiran atau area pelabuhan. Ini pakai, jadi nanti tebal 6, 8, 10 tuh beda-beda untuk peruntukannya. Lalu ini juga, nah ini container yard. Nah, jadi kalau yang tadi saya katakan, kalau untuk paving itu strukturnya itu kan pakai abu batu biasanya dari base course, subgrade, base course atau limestone lain-lain. Perkerasannya tergantung kondisi di lapangan. Nanti baru perkerasannya pasti di atasnya ada sand bedding atau pasir alasnya. Lalu kita baru pasang paving di permukaan atas gitu. Nah ini juga kalau misalkan rusak, kalau pakai paving atau pakai cornerstone itu tinggal kita bongkar per segmennya mudah gitu. Misalkan di sini terkena beban berat, lalu ada lendutan atau patah atau rusak karena dia terkena beban kejut dari dari kontainer biasanya. Nah itu kita untuk maintenance mudah, jadi tinggal kita bongkar segmen ini paling ya 5 piece, ya paling 7-10 piece kita bongkar, kita rapin lagi abu batunya, kita padetin lagi, baru pasang paving lagi. Tapi kalau untuk aspal atau beton itu kalau kita maintenance kita harus bongkar satu segmental paling enggak 1 meter kali 1 meter. Terus udah gitu buang puing dulu, udah gitu ngecor lagi ulang. Jadi nilai residunya pun udah tidak terpakai gitu. Kalau paving biasanya udah dia nggak dipakai, udah jadi waste, patah ataupun sudah abrasi, dia masih bisa dipakai lagi Pak. Pakainya dibalik. Jadi untuk lebih efisien biasanya untuk kayak mungkin ada lahan-lahan yang lain yang sudah lama tapi perkerasannya masih base course, nah itu bisa dikasih blok yang sudah lama gitu. Jadi dibalik makanya. Gitu. Dipakai abu batu lagi tuh masih cakep lagi, jadi kayak natural. Justru nggak ada chamfernya jadi lebih natural gitu. Itu salah satu keunggulannya ya kalau kita bilang gitu. Lalu ini beberapa tipe-tipe dan keunggulannya juga pasti kalau paving bentuknya bisa kita adjust untuk macam-macam bentuk ya, lingkaran, pola dan yang lain untuk paving. Nah, ini juga untuk kita combine juga sebagai area hijau ya untuk RTH ataupun area buat penunjang green ekosistem di kondisi di lapangan seperti itu. Nah, lalu ini juga ada enhanced surface. Jadi kalau misalkan paving block itu zaman dulu permukaannya sama aja kayak beton. Nah, kalau ini kita kasih chip marble dia permukaannya. Jadi kalau makanan tuh martabak dikasih topping ya, Bapak Ibu. Ada keju, choco chip, coklat. Nah, paving juga sama begitu, jangan salah. Jadi paving itu dikasih juga chip marble. Jadi chip marble ini tuh marmer kita ngambil dari Indonesia juga, dari daerah batu di Jawa Timur biasanya. Jadi marmer ini yang waste dari production yang bongkahan untuk slab itu biasanya ada waste-nya, kemudian di crushing lalu dibuat untuk surface finishing di paving block gitu. Jadi paving block ini nanti timbulnya bukan hanya seperti beton, tapi ntar kita ada tambahan topping dari chip marble ini, lalu kita proses lagi shot blasting. Jadi kita kulit permukaan surface-nya kita kulitin kita tembak pakai steel shot, lalu kita kita kupas permukaannya menjadi seperti ini. Jadi banyak banget variannya. Nah, ini juga yang membedakan, alhamdulillah kenapa konblok bisa sampai eksis sampai 50 tahun, Pak. Jadi inovasinya harus terus berkembang gitu. Jadi kalau paving doang pasti udah sangat common banget dan banyak sekali gitu. Sorry Bu, mau tanya. Ini kalau misalkan, ini kan ditabur kayak granula gitu ya? Iya. Tadi. Nah itu ada potensi tajam nggak sih Bu? Atau dipolis lagi sama dari ibunya gitu? Nah pertanyaan bagus nih Pak. Kalau ini karena dia batu marmer ya Pak. Jadi kalau kita tembak dengan steel shot, pakai shot blasting, ini dia cuma mengikis di surface-nya aja Pak. Itu nggak tajam sama sekali. Jadi basicnya emang batunya juga bukan batu yang lancip gitu ya. Jadi dia kan nempel dengan sudah dalam adukan beton ya. Jadi dia tidak ada potensi untuk tajam. Cuman kekasarannya lebih tinggi gitu. Jadi aman untuk anak-anak, nggak licin gitu, dan tidak
cepat lumut juga gitu. Itu juga saya juga pernah nyoba sebenarnya. Saya sharing ya, sambil sharing. Saya pernah coba juga pakai material kaca, Pak. Kita coba. Tapi ternyata memang sebenarnya tujuannya apa? Bisa juga tujuannya untuk supaya timbul reflektif. Jadi kalau misalkan ada lampu, itu bisa glow in the dark. Ya, bisa reflektif, glow in the dark. Nah, tapi ternyata kalau pakai seperti itu saat ini, pertama adalah efeknya itu akan melukai ke permukaan, akan melukai terlalu kasar gitu. Jadi itu tajam, itu nggak bisa. Kita juga udah develop juga sebenarnya, tapi nanti itu rahasia apa nanti ada saya jelasin di presentasi berikutnya. Jadi makanya kalau untuk di paving kayaknya belum bisa, tapi kalau untuk Conston bisa gitu. Makanya ntar saya jelasin. Nah, lalu ini ada unique pavement. Nah, ini unique pavement ini sebenarnya sama paving juga, tapi dia warna-warnanya ini variannya itu combine, Pak. Jadi kalau misalkan seperti pixel, kalau pixel kan bisa hitam, abu atau putih ataupun bening ya. Kalau ini jadi warnanya mixing antara merah kuning atau kuning ke hitam gitu. Jadi memang untuk konsep pemasangan ini tidak ada warna yang sama antara satu dengan yang lain gitu. Dan proses mixingnya pun berbeda gitu. Jadi misalkan kita campurkan dulu untuk adukan A, pigmennya misalkan warna merah dan kuning, kemudian satu lagi warna hitam, baru nanti kita mixingnya di mesin, di feed drawernya gitu. Di saat pengisian itu kita yang atur, jadi sehingga warnanya tuh nggak ada yang sama antara satu dengan yang lain gitu. Itu. Dan untuk paving block ini dan Conston itu kita tidak ada warna sampai full, sampai misalkan warnanya dari 6 cm semuanya full color, itu enggak. Jadi warna itu sebenarnya hanya kalau Bapak dan Ibu potong itu warnanya hanya di bagian permukaan mungkin sekitar 8 mili sampai 10 mili aja gitu. Jadi hanya tipis seperti itu. Kalau dulu Pak, Bu, itu paving block itu full color itu. Tebelnya 8 cm semua itu full pigment, full warna gitu. Cuman karena sekarang kan dolar dulu masih murah ya kan. Jadi aman aja gitu kan. Kalau sekarang dolarnya udah ampun. Jadi pigment itu semua import, nggak ada yang lokal. Jadi makanya nanti pasti akan berpengaruh ke TKDN kita gitu. Jadi itu juga berpengaruh, dan makanya untuk efisien, kalau misalkan mau Bu Rahma bisa nggak bikinnya warnanya full mix, semuanya full color? Bisa, tapi costnya luar biasa gitu. Dan juga kan itu juga ditanam ya Pak, Bu. Iya. Kalau ditanam itu kan juga nggak kelihatan ya. Orang kan nggak bakal lihat bawahnya ternyata warnanya full gitu. Sejauh ini kita udah Bu, kalau ada perbaikan bisa dibalik mungkin. bisa. Tapi kadang gini Pak, kalau untuk yang warna kita kan ada sistem recycle ya. Jadi warna itu kalau recycle itu untuk bagian face mix, yang kita recycle itu akan masuk ke bagian bawah layer. Jadi adukan untuk face mix sama back mix nih beda gitu. Oh. Jadi masih ada pasti sedikit yang terkontaminasi warna di bagian bawahnya gitu kalau untuk warna. Cuman nggak banyak. Seperti itu. Lalu ini yang menarik, dan ini yang jarang orang ketahui Pak. Makanya tadi ini dari spek aja untuk paving dan juga Conston, kalau itu berbeda gitu. Ya kalau paving block kita sebutnya karena brand saya Conblock ya, kita sebut Conblock lah. Terus kalau yang Conston ini di luar negeri itu namanya Flagstone. Jadi ada standarnya juga. Kalau paving itu di luar negeri itu pakai BSIN biasanya, atau pakai ASTM juga ada gitu. Jadi kita mengacunya ini ke British Standard untuk tahun nomor 67 tahun 6717 tahun 93 itu mengenai, di situ ada pengertian dari paving, kemudian ada juga spesifikasinya gitu ya. Dan ini kalau menurut BS 6717 paving ini berukuran maksimal itu 29,5 dan ketebalannya tuh tidak kurang dari 6 cm. Jadi makanya tebelnya tuh ada 6, 8, 10, 12 juga ada untuk kontainer yacht biasanya. Cuman di Indonesia 10 cm cukup Pelindo pakai biasanya. Kalau di luar tuh ada yang 12 cm juga ada gitu. Mungkin tergantung dari kendaraan atau daya dukung tanah juga, strukturnya, kemudian dari perkerasan dan juga beban yang akan ditumpuk gitu, seperti itu. Dan kalau ini untuk paving block, concrete block pavement di IN juga ada IN 1338 standarnya. Nah, kalau Conston ini
dia sama ngacunya ke IN juga 1339 tahun 2003. Jadi yang membedakan tadi kalau misalkan paving itu minimal ketebalannya kalau dari IN panjang dibagi dengan tebal itu harus kurang dari 4 kalau untuk paving. Kalau Cornerstone itu kebalikannya, panjang dibagi dengan tebal harus lebih dari 4. Misalkan saya punya ukurannya panjang 40 40 kali 60 gitu ya. Panjang 60 kali lebarnya 40. Itu kalau dengan tebalnya Cornerstone itu kita punya tebal range-nya 4 sampai 6. Jadi misalkan tebalnya 4 cm, jadi 40 dibagi 4 kan 10 ya. Jadi ya itu termasuk kategorinya adalah Cornerstone karena lebih dari 4. Nah, kalau misalkan paving, misalkan 21 dibagi 8 tebalnya, nah itu kan kurang dari 3 nilainya. Jadi itu termasuk kategorinya paving seperti itu. Dan spesifikasi kedua ini juga berbeda untuk baku mutunya dan untuk pengujiannya pun juga beda gitu. Nah, ini sebenarnya Cornerstone ini konsepnya mirip sekali dengan ya kalau kita bilang batu alam ya. Batu alam kan di Indo tuh ada granit, andesit. Wah, kalau marble harganya udah lumayan expensive banget gitu. Nah, ini juga untuk Cornerstone ini kita beberapa tipe dari varian ukuran, size, dimensi. Kemudian juga ada tambahan chip marble juga dan surface finishingnya tuh lebih kompleks. Jadi ada yang di shot blasting, kemudian juga ada yang di polishing, ada yang di kita grinding, kita grinding, jadi kita shot blast lalu kita polish juga, itu ada kombinasi gitu. Termasuk nanti ini dengan tipenya Zulas seperti itu. Kalau Bu Rahma, Ya. oh ya silakan Mas Ade di slide yang Mas tadi. Rima. Ini Bu, kalau di arsitek itu kan ada bahasa artificial granite stone ya. Iya. Nah, ini bisa termasuk juga nggak ya kalau Cornerstone ini? Kalau secara look sampilan itu mirip Pak gitu, Mirip ya. bisa. Tapi memang kalau granit kan memang kelihatannya dia ada corak-corak ya Pak. Misalkan ada corak yang marbling gitu ya. Biasanya Iya. ada yang seperti uratnya ya. Uratnya jelas banget ya. Dan kelihatannya lebih ya memang lebih kelihatan bagus kalau dari segi uratnya, karena batu kan berurat ya. Iya. Nah, kalau ini kita paling seperti itu mirip, tapi kita bisa tambahan dari chip marble aja tadi gitu. Ada yang untuk tambahan ardas ini kita juga ada uratnya juga, tapi tampilan bintik hitamnya tuh nggak terlalu kelihatan seperti itu. Ini berarti sama yang surface-nya aja Bu, yang tadi 1 cm ya? Kalau Iya, yang Cornerstone. betul Pak. Surface-nya segitu tebalnya. Kalau material yang dalamnya apakah sama dengan paving atau enggak ya? Sama. Jadi Sama. basicnya sama Pak. Jadi kalau kita di bahasa paving itu ada bagian back mic bagian bawah, kemudian face mic bagian atas. Jadi kalau back mic itu pasti komposisinya adalah agregat. Jadi agregat kasar atau halus ya, pasir ataupun kerikil itu kita pakai. Kemudian baru di bagian face mic itu kita pakai agregat halus, mungkin pasir ya. Lalu kita tambah lagi dengan chip marble ataupun biasanya kita ya pakai marmer yang di crushing itu kita pakai. Kemudian setelah itu biasanya nunggu dulu 7 hari baru treatment untuk shot blasting ataupun di washing gitu, di grinding, di polishing gitu. Supaya dia bisa tampilnya lebih batu alamnya. Kalau misalkan kita baru dicetak terus besok nih langsung aja shot sandblasting atau di polishing gitu, pasti ambrol Pak. Karena prinsipnya beton kan umurnya harus paling enggak 14 dan 28 hari kan. Jadi kalau misalkan 1 hari langsung di shot blasting pasti dia nggak kuat gitu. Karena semen kan butuh setting time dulu seperti itu. Itu Pak. Nah, Bu, saya menyambung pertanyaan tadi dari Mas Ade. Iya. Ya, berarti kan paving block ini kan tidak lebih kurang dari 60 mili ya Bu ya, sama Cornerstone. Itu mempengaruhi daya tekannya nggak sih Bu? Tentu Pak, karena ukurannya pasti semakin tebal bentuk paving, dia akan berpengaruh terhadap, pasti kalau yang untuk paving block yang kita bicara paving, dia kekuatannya bisa sampai kita di state-nya di minimal 400, rata-rata 490. Anggap 500 rata-ratanya Pak. Dan itu kuat. Udah dari strukturnya juga kuat, dari perkerasannya. Kemudian dari segi mutu betonnya juga lebih tinggi pasti. Nah, cuman kalau Cornerstone karena dia bidangnya lebar dan tipis, pasti akan berimpact pada kekuatan.
gitu. Nah, kekuatannya itu pasti dia hanya dari spek SNI ataupun dari spek British itu hanya ada pengujian kuat lentur dan abrasi aja. Kenapa kuat lentur? Kalau untuk Konston, karena semakin tipis bidang pasti dia akan lemah terhadap patah, Pak, rawan. Makanya di situ harus ada kuat lentur. Kalau kita tes kuat tekan semakin tipis pasti semakin kuat, mutunya pasti tinggi gitu. Kalau kita potong nih ukuran 40-40, dipotong ukuran jadi 21x10 misalkan. Itu pasti kalau dites tekan pasti mutunya bisa sampai 600 gitu. Tapi kalau di kuat lentur pasti dia semakin tipis pasti semakin ringkih gitu. Makanya di situ juga kalau di Indo baku mutu lah ya, baku mutu antara kuat lentur dan kuat lentur antara paving dan Konston ini pasti beda gitu nilainya. Saya Seperti tadinya itu, Pak. ngiranya ada tulangan nih di dalamnya, soalnya lebar-lebar nih ukurannya. Nah itu Pak, kenapa ini tidak boleh kurang dari 1 meter Pak? Karena ini tanpa Oh. tulangan gitu. Oh, oke. Kalau udah lebih 1 meter pasti harus pakai tulangan, slab itu namanya gitu. Karena ini tanpa tulangan jadi harus panjangnya harus kurang dari 1 meter gitu. Kalau lebih dari 1 meter pasti patah sih gitu. Oke, Karena silakan dilanjut, Bu. apalagi di Indonesia mungkin handling tuh agak lumayan harus diperhatikan ya kan. Orang bilangnya biasanya kayak turunin batu kali Pak, biasanya nurunin paving, nurunin material semuanya dianggap kayak batu kali, batu bata juga begitu kan. Jadi mesti ada pengawasan ketat sebenarnya. Nah ini range produksi kita dari ayak material untuk keseragaman material, kemudian ini proses penimbangan material di nomor 3, nomor 4 proses mixing material. Jadi mixing itu di sini, ini untuk unit bagian face mix dan juga back mix itu dipisah Pak gitu. Jadi mixernya berbeda dan pigmentednya juga beda gitu. Nah nanti ini untuk recycle, di sini ada recycle. Kalau masih basah tuh masih bisa kita recycle. Kemudian ini proses pencetakannya untuk mesin utamanya. Dan di sini kita ada pengecekan untuk berat jenis, biasanya berat jenis dan juga pengukuran ketinggian supaya lebih stabil. Untuk biasanya ini tim QC nih harusnya di sini nih. Ini tim QC. Lalu di sini nomor 8 ini ada proses curing. Jadi seperti sauna mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau familiarnya mungkin sauna. Jadi dia habis beton kan basah kan panas ya, keringet. Nah, dia untuk mempercepat panas hidrasi supaya dia keluar dari lebih cepat kering. Jadi dia dimasukin ke ruang curing chamber ini atau ruang sauna gitu. Jadi selama 8 sampai 24 jam disimpan di sini sehingga 24 jam itu udah bisa keluar ke stockyard. Itu baru keluar ke stockyard, belum bisa dikirim karena kalau kirim itu tetap kita umur 14 hari minimal Pak gitu. Seperti itu. Lalu nah ini untuk perbedaannya Bapak Ibu. Jadi perbedaannya ini kategorinya supaya mudah kita klasifikasi untuk pendestrian, misalkan tebal 4 cm sampai 5 cm. Itu kapasitasnya hanya 0,3 ton. Kenapa 0,3 ton? Karena ukuran dari flagstone atau Konston tadi kan lebih tipis ya. Sehingga kalau misalkan untuk menahan beban lentur, dia cuma bisa di kapasitas 300 kilo, itu dia pasti patah Pak. Gitu. Jadi tapi kalau untuk renyek ataupun kayak remuk gitu ya. Kalau remuk 300 ton aja itu pasti belum remuk. Gitu. Bisa lebih bahkan gitu. Tapi kalau misalkan dia hanya 300 kilo itu pasti dia patah gitu. Karena tadi tidak pakai tulangan juga dan itu full beton dan prosesnya hanya produksinya hanya di press gitu. Nah, kalau untuk light heavy duty kita rekomendasi pakai tebal 6 cm dan juga tebal 6 cm ini hanya untuk mobil SUV biasanya, atau kita juga punya 6 plus ini jadi kekuatan tekannya masih sama dengan 46 tapi untuk kuat lenturnya itu bisa di atas udah bisa mencapai 48 seperti itu, tebal 8 gitu. Jadi nanti kekuatannya kan kekuatan lentur itu di 50 kg per cm persegi. Kalau untuk tebal 8 juga sama. Nah tebal 6 plus ini bisa lebih lentur dan makanya ini kendaraannya bisa seperti mungkin truk ankle ya, seperti itu. Nah untuk yang tebal 8 ini tronton itu bisa masuk biasanya untuk jalan di boulevard. Contoh kalau di PIK ya, PIK turun dari tol itu kan langsung PIK kawasan PIK 1 yang awal itu semua tebal 8 Pak. Jadi kontainer tronton itu paling besar kontainer biasanya, trailer itu masuk ke pakai tebal 8 bisa. Dan tapi bawahnya strukturnya tetap harus dikondisikan gitu. Jangan sampai
perkerasannya cuman 10 cm ya base course-nya, terus ya itu dilewatin 48 pasti nggak kuat juga Gelombang. gitu. Iya, tetap ya belum nanti gelombang. Apalagi kalau beban-beban berat kan pasti bikin gelombang seperti itu. Nah, kalau tebal 10 sebenarnya trailer bisa juga pakai tebal 8. Tapi ini karena di kontainer yard tadi kan stackingnya tuh sampai 10 tumpuk biasanya ya. Itu aja satu tumpuknya bisa 60 ton gitu. Jadi pasti berat sekali, jadi harus pakai tebal 10 cm. Seperti itu. Nah, ini dari peraturan Direktur Dirjen Perhubungan Darat untuk beban load kapasitas kendaraan biasanya, Pak. Nah, ini kendaraan yang harusnya seperti itu. Kalau di Indonesia lost doll nggak, Pak, kira-kira? Kira-kira ada yang overweight ya pasti ya. Banyak, Bu. Kemudian ini ada klasifikasinya, ini ada kekuatan tekan dan lentur abrasi. Nah, ini untuk standar paving ya. Tadi paving saya sebutkan, makanya di sekitar 400 sampai 490. Kalau lenturnya 50. Nah, kalau lenturnya Conston ini hanya 3,5 MPa, Pak, atau 35 MPa. Jadi memang beda. Kalau paving itu lenturnya bisa sampai 50, tapi kalau ini kalau yang untuk yang Conston itu hanya 3,5 MPa gitu. Nah, untuk abrasinya juga ini kita pakai jalan industri, di minimal kedalamannya itu 1,5 mili. Nanti saya jelasin. Tapi ini agak beda metode abrasi paving dan Conston gitu. Nah, kemudian kalau masang struktur perkerasan kan pasti kita harus ada mulut air atau Kanstin sebagai penjepit atau penahan gaya geser juga, pemisah antara badan jalan dan juga trotoar biasanya gitu ya. Kemudian juga untuk mengatur pola juga itu biasanya pakai Kanstin. Dan juga kalau pakai Conston sebenarnya ada juga yang tidak pakai Kanstin karena bawahnya udah pakai adukan. Kalau Conston pakai adukan, kalau paving kan masih pakai abu batu bawahnya gitu. Ini pakai Kanstin, kemudian ini Conston. Ini detailnya. Jadi di sini ada tipe Sledstone. Sledstone ini surface-nya mirip seperti paving ya. Jadi teksturnya kasar. Kemudian di sini ada brindle. Brindle ini ada campuran chip marble, kemudian proses dengan seed blasting juga. Kemudian konslet ini sama juga dengan Sledstone, tapi hanya beda ukuran aja. Kalau konslet tuh hanya di 50x50. Biasanya Ancol, Taman Impian Jaya Ancol ini selalu pakai konslet Bapak Ibu gitu. Lalu ini Ardas. Ardas ini kalau dilihat secara visual tuh mirip sama andesit flame atau andesit bakar ya gitu. Yeah. Mirip sekali. Jadi dia ada tekstur urat kayu, atau kalau andesit bakar kan kayak ada gelombang ya, bekas bakar ya gitu kan. Yeah. Kalau ini dia memang dari cetakan itu kita bikin natural, ada urat kayu seperti itu. Kemudian ini adalah Fioras. Nah, Fioras ini sama dengan campuran chip marble juga. Lalu surface finishingnya di soft blasting. Tapi soft blasting antara brindle dan Fioras ini beda. Jadi kalau Fioras ini lebih kelihatan lebih empuk dan lebih kelihatan smooth gitu. Kalau yang ingin terlalu lebih kasar biasanya pakai brindle seperti itu. Lalu Volas ini surface finishingnya kita polish. Jadi adukan face mix itu dicampur dari material pasir, tadi pigment, kemudian chip marble, kita blending, kita mixing, lalu di press, lalu setelah itu baru kita treatment untuk polishing seperti itu. Nah, terakhir Zulas ini surface-nya itu ada tambahan dari chip marble dan juga glass chip sebenarnya. Ada kacanya gitu. Jadi kalau kaca, jadi bukan kaca, yang kaca itu ada jenisnya Pak, ternyata saya juga baru tahu. Jadi kaca itu ada yang bekas kaca mungkin kayak gelas ataupun piring ataupun botol ya. Itu kacanya itu sangat rapuh. Jadi kalau misalkan kita crushing, dia pasti akan muncul partikel-partikel yang lebih kecil lagi gitu. Lebih kecil dan lebih kayak seperti pasir ya jadi ya. Nah, itu kalau yang tadi saya bilang, kalau itu kena ke kulit itu yang suka nempel, ngeres ya. Jadi yang menyebabkan kadang takutnya luka gitu, kasar. Tapi kalau yang Zulas ini kita material impor Pak, karena di Indonesia belum ada, jadi kita saat ini masih coba impor. Jadi material kacanya ini seperti pecahan kaca mungkin setebal kaca mobil gitu ya, itu lebih tebal dan tidak tajam itu kalau kita crushing gitu. Jadi cenderung aman kalau untuk pejalan kaki gitu. Nah, itu contohnya. Dan warna-warnanya pun juga menarik gitu. Ini dimensinya berapa ya?
Dimensinya itu kita punya di ukuran dari 15 ke 30, 30-30, 40-40, 40-60, kemudian 60-60, itu yang paling gede 60-60, seperti itu. Tapi memang yang paling best seller sih 40-40 dan 40-60 Pak, itu best seller. Nah ini Volas di polishing, kemudian batu alam ini di shot blasting. Mungkin Bapak dan Ibu kalau mau sampel ke kita, boleh nanti hubungin dari tim kita aja, dari Konblok, bisa. Kemudian Ardas ini permukaan gelombang, dan Zulas ini permukaannya seperti berpori juga, tapi juga halus gitu. Nah ini ukurannya Pak. Ardas itu kita ukurannya dari, untuk yang tebal 4 cm ini variannya Ardas, Fioras, Volas, dan Zulas, dan semuanya untuk pejalan kaki dari 19,7. Kenapa 19,7 kira-kira ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Bekas potongan kali ya. Iya, itu siapa tuh yang jawab tuh? Simpel Pak. Jadi memang nanti saya kasih, tapi boleh nih Pak, siapa nih tadi saya note Pak Ardian ya, Pak Ardian Lusanto, nanti saya kasih ini apa ya, saya kasih merchandise, boleh apa ya, izin? Iya. Jadi memang pada dasarnya kita ukuran kalau di luar negeri Pak, karena kan ini alat dari mesin kan dari Jerman, jadi memang cetakan itu umumnya common-nya itu hanya 40-40, paling kecil tuh 40-40 gitu. Nah kita beli satu set. Jadi kalau di Indonesia tuh senang yang, karena kan kalau untuk yang seperti untuk RTH atau pedestrian itu kan di sini kan cenderungnya bentuknya nggak terlalu lebar ya Pak, gitu. Dan memang jadi mereka kalau pedestrian tuh misalkan hanya lebar 1,2, kalau 1,2 3 pakai 40-40 habis gitu kan. Jadi mereka biasanya pakai 20-40, jadi memanjang gitu, supaya areanya cenderung lebih, ya tergantung konsep lah. Ada yang bilang bisa lebih lebar, lebih efisien dan lain-lain gitu. Jadi di sini banyak banget pakai 20-40, dan kita nggak ada cetakan ya sebenarnya gitu, karena cetakan ini import lama, dan juga ini kan produk kita masih baru sebenarnya, masih dari 2022. Jadi pasarnya juga hanya yang banyak itu di pemerintahan dan developer Pak sebenarnya. Nah alhamdulillah sekarang juga udah banyak ke kampus-kampus atau ke mall juga ada, RTH juga banyak sih gitu. Nah mungkin nanti nextnya kita akan bikin cetakan, tapi sementara kita dari 19,7 ini kita motong dari 40-40 Pak gitu. Jadi bisa dibagi 2 ataupun dari 40-60. Jadi ini adalah biasanya 40-40 kan kita potong, lalu nggak pasti dapetnya nggak ada 20-40 kan, jadi ada potongan dari gerinda itu, jadi hanya 19,7 seperti itu Pak alasannya. Tapi ya kalau untuk jika ada custom minta 20-40 atau ukuran 19,7x40, kita tetap melayani, bisa gitu. Makanya kita tetap di ukuran 20-40 Pak. 19,7x40. Nah ini ukuran untuk concern yang lain. Jadi ukurannya 15x30 sampai 40-40. Nah kalau tadi mesinnya berbeda dengan mesin yang sebelumnya. Kalau ini tadi mesinnya pakai mesin Jerman. Kalau ini Jerman juga, cuman versi lama. Jadi masih bisa pakai yang ukurannya 15-30 sampai 40-40 gitu. Seperti itu. 40-60, sorry. Gitu. Ini agak Nah, lumayan menarik sih Bu. Biasanya menarik kan banget kita Pak. di lapangan kan kalau nggak pakai paving, kita pakai stem konkrit ya. Iya. Nah, kalau dibandingkan dengan konkrit stone ya. Iya. Mungkin ini lebih fleksibel, sama mungkin kalau ada kerusakan itu lebih mudah diperbaiki ya. Betul gitu. Pak. Kalau stem kan agak lumayan susah tuh kalau perbaikannya tuh. Betul Pak. Itu betul Pak. Cuman ya semua produk plus minus. Jadi kalau paving memang karena segmental ya, konson juga segmental seperti ini. Itu bisa kita kalau rusak kita bisa maintenance-nya mudah tadi. Kita tinggal bongkar ya. Kemudian kita ganti baru satu piece, beli aja misalkan semeter ganti gitu kan, gampang gitu, mudah ya. Nah cuman kalau stem konkret memang sulit dari maintenance, kita harus bongkar per segmental tadi gitu kan. Apalagi kalau misalkan dia colornya kan ada yang full depth ya sampai bawah gitu kan, ada yang 15 cm ya kan, ada juga yang hanya colornya hanya 5 cm juga ada gitu. Nah itu kalau rusak harus kita bongkar semuanya gitu. Dan
Ya, tapi memang plus minus tadi saya bilang, saya juga nggak bisa membagus-baguskan produk saya juga ya, maksudnya produk konblok. Jadi kelemahannya bedanya antara Conston dan juga stem misalkan, mungkin dari segi pemasangan itu stem jauh lebih cepat dibandingkan dengan Conston gitu. Tapi kalau kita bicara natural ya pasti natural Conston karena dia bener-bener mirip banget sama batu alam gitu. Jadi kalau pemasangannya apple to apple harusnya sama seperti andesit gitu ya, mungkin itu bisa mirip gitu. Gitu Pak. Tapi memang untuk secara kekuatan batu alam itu jauh memang lebih kuat juga dibandingkan Conston gitu. Tapi kalau untuk hanya pedestrian masih aman. Toh juga kita kadang suka lihat ya, biarpun memang kuat karena tipis ya andesit itu dilalui kendaraan juga kadang juga patah gitu. Nah itu juga terkadang memang aplikasi juga berpengaruh Pak gitu. Kita juga pemasangan ini kan beda ya, pemasangan Conston ini tetap pakai bawahnya tuh pakai mortar kayak batu alam. Kalau paving kan pakai abu batu aja. Nah ini sama kayak batu alam. Tapi lemahnya apa? Pertama dia berat. Karena kan dia ukurannya tebelnya saya punya 4-6 cm. Tebelnya segitu dan panjangnya 40x40. Jelas 40x40 tebelnya 2 cm sama tebel 4 cm pasti beratan yang 4 cm gitu. Jadi kalau masang antara andesit sama paving sama Conston pasti akan jauh lebih lama gitu. Ngangkatnya kan tukang kan juga berat kan gitu. Seperti itu sih. Sama ini Bu, kalau penyimpanan baiknya diletakkan seperti apa ya kalau Conston ini? Ditumpuk atau dijejerin gitu? Pertanyaan bagus Pak. Jadi biasanya kalau kita untuk pengiriman atau kita stockyard kita itu kita berdiriin Pak. Kita berdiriin gimana? Maksudnya di berdiri ya, jadi nggak ditidurin, nggak ditumpuk tidur. Jadi disusunnya berdiri kayak buku gitu ya. Itu disimpan, baru nanti kita packing biasanya gitu, packing palet. Itu lebih aman terhadap efflorescence. Nah, efflorescence bahasanya baru lagi nih jadinya. Jadi efflorescence itu seperti apa ya? Jadi kalau misalkan seperti kapur yang keluar dari semen gitu. Jadi dia saya ada pembahasannya sebenarnya efflorescence sedikit. Jadi dia nanti bentuknya kalau misalkan kita buka, kita stockyard, kita di tumpuknya tidur Pak, itu ntar di lapangan sebulan 2 bulan itu keluar seperti flek ininya putih-putih gitu Pak, timbul di permukaan. Jadi ntar warnanya malah kelihatan jelek gitu. Nanti mungkin saya akan bahas itu juga. Nah ini flagstone, nah ini contoh kayak tadi Zulas ya, Zulas atau Terralux. Jadi ini ada campuran beberapa batu-batu alam, kemudian ada glass bead juga. Jadi kalau misalkan kena sinar itu bisa glow in the dark gitu. Nah ini spesifikasi untuk paving, untuk Conston spesifikasinya. Ini dengan tekstur variatif, warna juga variatif, kemudian memenuhi standar mutu, tidak licin, mudah dan murah dalam perawatannya, kemudian lebih tebal, kuat dan tahan lama gitu. Bu Rahma, saya izin bertanya. Tadi kan untuk pengaplikasian Conston ini kan pakai mortar ya Bu ya? Betul. Nah, diperlukan nut nggak sih Bu untuk Conston ini atau tidak perlu? Nut? Iya. Perlu Pak. Sebaiknya perlu, Okay. Karena kita pabrikasi pasti ada toleransi plus minus ukuran. Jadi ukuran kita plus minus kan lebar itu 2 mili ya, untuk tebalnya 3 mili plus minusnya. Jadi pasti perlu nut. Nut itu kita minimal mungkin sekitar 4 mili Pak untuk nutnya. Gitu. Tapi juga ada yang masangnya sebenarnya rapet Pak. Ada yang masangnya rapet. Kalau kondisi dia zigzag sih nggak masalah. Jadi pasti ketemu gitu. Nggak terlalu. Kalau kita lihat garis nutnya nanti tetap aja bagus gitu. Tapi kalau misalkan yang biasanya pola stretcher ya atau pola bata, itu biasanya kalau misalkan kita tidak nut nanti akan mencong pasti. Sama seperti lantai ya, keramik atau granit itu pasti kan sama juga gitu. Jadi pasti kalau ada kan bekas potongan juga, jadi pasti tidak begitu presisi gitu Pak. Ada plus minus lah itu gitu.
Baik. Berarti ada nut khusus atau nut-nut yang di luaran sana bisa dipakai, Bu? Kenapa? Untuk nutnya ada nut khusus atau nut yang biasa dipakai itu bisa dipakai Spacer untuk di maksudnya? pabrikan. Nutnya, Bu. Oh, nutnya sih nggak ada khusus. Maksudnya untuk filler, maksudnya untuk fillernya Pak. Iya. Oh, biasanya kalau filler itu kita rekomendasi hanya pakai abu batu Pak. Jadi abu batu yang diayak. Supaya apa? Supaya kalau misalkan tidak tercecer gitu Pak, terpapar di permukaan tuh nggak kotor Pak. Biasanya kalau misalkan apa namanya kita masang di lapangan ya, histori kita ya, itu biasanya banyak yang kececer adukan ataupun dari nut grouting itu tuh bleber di permukaan, jadi susah dibersihkan gitu. Karena ini unsurnya masih beton, pasti kan ada teksturnya Pak di permukaan. Apalagi tadi kita soft blasting gitu kan, kita treatment walaupun memang sudah coating ya, tadi saya lupa sampaikan juga, itu kita udah permukaan ini surface sudah kita coating gitu. Jadi makanya apa namanya walaupun emang di coating, walaupun emang udah baik permukaannya, tetap kita rekomendasi pakai abu batu aja gitu. Itu Pak. Kita pernah nyoba pakai apa namanya ya seperti semacam grouting, tapi ya itu kotor bleber gitu. Walaupun emang grouting sebenarnya lebih kuat. Lebih kuatnya kalau misalkan dia kena apa namanya seperti manuver ban gitu ya, itu dia lebih tahan sih sebenarnya. Tuh. Nah ini sertifikat TKDN kita dan Green Label. Green Labelnya saya belum update tahun 2025-2026 ya. Ini belum diupdate, tapi ini yang TKDN ini udah diupdate. Itu kalau untuk yang abu natural itu kita memang sudah 95% lebih ya. Cuman kalau yang untuk warna itu kita masih 80% karena warna ini pasti kontamin, ada unsur pigmented yang import semuanya gitu. Nah ini contoh fenomena efflorescent Pak, tadi terkait kenapa sih kok Conston tuh nggak ditumpuk aja tapi diberdiriin masangnya, bukan masang, packagingnya gitu. Nah ini karena kita menghindari adanya flek-flek seperti ini namanya efflorescent. Jadi apapun material, mau di dinding, mau di batu alam tempel segala macam, di beton apa namanya atap floor beton konkret kan, itu sama aja, mereka juga akan mengeluarkan namanya efflorescent pasti. Ini adalah reaksi kimia dari penggunaan semen. Jadi kalau semen itu dia apa namanya, kalau misalkan belum kering kemudian dia terpapar kena kontaminasi udara, panas, hujan gitu ya, apalagi di Indonesia kan ekstrim, itu lama-kelamaan dia akan timbul apa namanya, air ini akan menguap ke permukaan membawa kapur yang ada di semen gitu. Jadi akhirnya permukaan semen itu atau permukaan yang berbahan semen itu akan berkerak seperti ini. Ini batu alam aja jadi itu dasarnya dari mortar ataupun yang mengandung semen lah Pak gitu. Nah ini kejadian juga di paving, di cornerstone tuh sama semuanya begini. Jadi makanya kita mengantisipasinya. Nah ini kalau kita lihat nih Pak, ini pasti menarik banget nih. Saya biasanya dikomplain kayak gini. Jadi ini kan orang, saya beli paving warna merah, warna hitam. Kenapa kok jadi berubahnya jadi putih gitu kan? Apalagi teman-teman arsitek di sini udah luar biasa, ekspektasinya pasti pengennya bagus kan gitu ya. Tapi namanya ini saya sampaikan juga, ini adalah bukan kelemahan tapi memang ini faktor dari kimia, faktor kimia yang mengakibatkan memang fasadnya jadi seperti ini gitu. Jadi kan ini ya antara kita untuk mempertahankan kekuatan beton yang kita curing selama 14 hari gitu kan. Sedangkan secara estetika jadi berpengaruh kalau misalnya udah 14 hari nggak dikirim-kirim lebih dari 14 hari, itu biasanya tuh udah stok yang sebulan, belum kan nanti kalau udah kita cetakin kemudian sebulan kemudian belum dikirim, delay karena lokasi tanahnya belum siap, lahannya segala macam. Nah itu akhirnya kan masih di tempat kita dulu ya. Nah sehingga ketika kita mau kirim setelah 1 bulan warnanya jadi begini Pak biasanya. Ini kenapa? Jadi karena tadi beton itu mengandung semen. Nah semen itu kalau misalkan kita buka Pak bagian atas yang tercuring sempurna dari matahari biasanya, dia kena panas hujan tuh dia lama-lama kecuci, tapi warnanya mungkin agak belel gitu, agak pudar seperti itu, tapi nggak hilang. Nah setelah kita buka layer kedua, layer ketiga ditumpukan, pasti warnanya putih-putih Pak. Jadi seperti kerak, kalau kita bilang kalau di kulit tuh panu gitu ya. Jadi dia ngelekep di permukaan, si air nguap tapi bawa kapur gitu. Jadi kapur itu seperti nutupin ke permukaan surface gitu.
Nah, ini kalau secara kita weathering aja umur 10 sampai 12 bulan ini bisa lebih aman gitu. Dia bisa balik lagi ke natural dibandingkan kita harus treatment ulang dan lain-lain, itu akan berpengaruh terhadap warnanya gitu. Ini namanya efflorescent. Nah, ini contoh efflorescent. Jadi apalagi bidang-bidang lebar tuh riskan terhadap efflorescent. Jadi makanya ini warna ini tadinya 2017 ini tanpa dilalui kendaraan. Jadi tanpa dilalui kendaraan tuh benar-benar kita jemur aja, nggak ada yang lewat. Ini 2 tahun di cuaca Indonesia baru hilang gitu. Tapi kalau dilewatin kendaraan atau kita ada aktivitas yang lewat udah dipakai sebagai RTH, ini cuma 3 bulan alhamdulillah hilang, Pak. Jadi ini awal kita proyek di Ancol, di Pantai Timur Ancol. Ini sebelah kiri Januari 2019 saya kena komplain dulu. Jadi terkait ini warna yang cemplang-cemplong, warna hitam jadi ceplok-ceplok putih karena fluorescent. Pengaruhnya juga banyak faktor. Pertama dia telat pengiriman, dia ini delay di lapangan itu belum siap, jadi kita harus mengirimnya tuh tidak sesuai schedule dari mereka. Kemudian kedua juga mereka udah dikirim barangnya tapi nggak langsung dipasang gitu, ini juga berpengaruh. Sehingga ketika 3 bulan lagi kita datang, warnanya udah cenderung lebih seragam. Alhamdulillahnya emang ya ini seperti ini, kalau udah dipakai lebih cenderung aman gitu. Nah, ini proses packaging ini untuk paving. Nah, ini yang kita tidak rekomendasikan untuk proses unloadingnya. Biasanya dibongkar ditumpuknya seperti batu kali yang tadi saya sebutkan. Lalu ini pemasangannya juga nanti berpengaruh, baik yang gumpal-gumpal atau defect gitu ya. Nah, ini penurunannya dengan manual, ini tadi seperti batu kali, kalau ini penurunannya dengan forklift gitu. Nah, ini contoh perkerasan untuk konstone. Jadi konstone ini kita bisa 2 cara, Pak. Bu, yang pertama untuk yang bawah itu ya kita di bawah mungkin bisa dari subgrade dan base course misalkan ya. Ini bisa langsung base course, ataupun kalau ini contoh di DKI Jakarta dia pakai bawahnya pakai lantai kerja dulu B0, baru nanti betonnya K250, baru nanti pasang konstone dan juga mortar dulu dan juga pakai konstone seperti itu. Itu bisa. Karena mungkin di DKI Jakarta ini sudah memperhitungkan resiko-resiko yang ada. Mungkin kan banyak starling ya, Pak. Banyak starling malam-malam, pagi-pagi. Ada juga mobil parkir masuk ya kan, semuanya, motor dan lain-lain. Jadi memang strukturnya ini udah ekstra banget. Kalau kontraktor biasanya atau developer, waduh ini strukturnya kuat bener dan ini pasti mahal gitu. Tapi kalau pemerintahan kan memang untuk jangka panjang gitu. Ini cukup aman. Ini contoh pedestrian di daerah Jakarta kalau nggak salah nih daerah dekat-dekat Cikini ya. Kemudian ini juga di Patimura, kemudian ini juga ini Cikini, ini di Jakarta Barat kantor wali kota Jakarta Barat, Cempaka Putih, ini Dinas Bina Marga DKI Jakarta, ini juga di kantor wali kota Jakarta Barat, ini warna merah dan kuning seperti itu. Mau tanya sedikit, kalau Yes, misalkan silakan. untuk area yang bentang lebar kayak plaza gitu ya, Iya. nah itu untuk dapat kelihatan plate-nya tuh bagus gitu, ada solusi gak kira-kira dari Dapat apa yang bagus, Pak? Sorry. biar kelihatan rata banget gitu? Kan ini kan bidangnya agak gede-gede ya. Iya. mobilnya. Biasanya sih memang tergantung konsep desain ya, Pak. Desainnya tuh ada yang rata-rata sih kalau misalkan dari developer ya, yang biasanya pakai yang pakai konstone untuk RTH ataupun area plaza ya, itu biasanya developer, Pak. Itu mereka konsepnya monokrom, Pak. Hitam, abu dan putih gitu. Dan beberapa pola untuk tipe-tipe mainan antara 60-40 kombinasi 60-40, 40-40 dan juga tadi 19,7 kali 40 atau 20-40 gitu. Itu paling dikombinasikan 3 itu, Pak. Jadi sehingga motif random dan juga nanti ada ada aksen pakai tekstur, Pak. Gitu biasanya. Ada yang suka semuanya bertekstur, ada juga yang tekstur ini sebagai aksen gitu. Itu berbeda-beda juga. Ada juga yang mintanya juga polos aja, tapi mainnya warna monokrom gitu. Ini kan banyak nih developer juga main monokrom aja gitu. Nah, ini dari satu lagi sih yang di slide tadi, Bu, itu agak menarik
Jadi kayak ada tutup manhole ya. Manhole, Ya, betul. ini pemasangannya berarti kering ya kalau ya. Jadi kalau tutup manhole ini sebenarnya masang paving itu kan dia pakai mortar tetap Pak. Oh, tetap. Pakai mortar di atas ini ya, di atasnya apa namanya? Ya beton ataupun discourse pakai mortar. Nah, adukan ini sebenarnya adukan mortar itu dia tidak terlalu encer Pak gitu. Jadi adukan ini agak kalau kita bilang agak setengah nyemek gitu Pak. Kalau mie Jawa ya bilangnya nyemek gitu. Kalau misalkan konsepnya duduk di besi siku gitu, masih oke gak ya Bu, kira-kira? Bisa Pak. Kayak- Ini semuanya kalau untuk yang manhole itu biasanya di atas siku itu baru pasang konston. Nah, cuman resikonya nanti agak berat aja diangkatnya gitu. Ini memang seperti itu, emang jadi manhole ini konstonnya dipasang di atas tutup manhole gitu. Ini sama di pedestrian DKI biasanya begini gitu. Bu Rama, aku juga mau nanya nih Boleh, silakan, Bu. mengenai pedestrian juga. Nah, kalau dari Concern sendiri, untuk pedestrian itu berapa umur teknisnya untuk penggunaan normal pedestrian, Bu? Dan kalau untuk garansi warnanya atau lapisan warnanya, kayak ini kan ada warna-warnanya juga. Kalau untuk pedestrian kan nggak seperti jalan bahu jalan yang sering banyak dipakai gitu ya. Dan bebannya juga nggak terlalu berat seperti itu. Kalau untuk konston Bu, itu kita sebenarnya lifetime-nya panjang sih gitu. Oh, Kita dari saya belum masuk di konblok tahun 90 belum ada saya, tapi konblok udah masang konslab ya. Itu di Taman Safari. Itu hanya untuk pedestrian. Kalau kita di Taman Safari itu dekat depannya yang ada area food court, itu ada pedestrian di bawah kanopi kalau nggak salah. Itu dia pakai konston tipe konslab. Dari tahun 90 itu masih ada Bu, dan warnanya juga masih tetap merah kalau saya lihat gitu. Jadi sebenarnya selagi dia tidak patah itu pasti awet gitu. oh. Itu saya dari review saya wah ini karena saya tahu produk saya yang bikin gitu ya, maksudnya saya lihat hari-hari lihatnya begituan jadi wah ini produknya kita nih gitu kan. Emang ada di Taman Safari betul gitu. Kemudian juga ada di beberapa hotel di Jakarta juga yang masih rata-rata yang lebih awet memang di pedestrian karena bebannya tidak terlalu besar gitu. Betul. Tapi kalau misalkan untuk area inrit kendaraan ya, itu sebenarnya bisa kita pakai inrit untuk mobil, tapi memang bawahnya strukturnya harus di-upgrade seperti ini. Ya seperti untuk carport Mas boleh, tapi strukturnya harus mengikuti standar DKI ini. Harus pakai B0 dan lantai kerja terus K250 betonnya gitu. Itu masih aman. Kalau untuk carport aja gitu. Tapi kalau untuk pedestrian lebih hemat cost-nya, ya cukup pakai base course lah, aman ini gitu Bu. Silakan dilanjutkan. Iya, jadi untuk pigmen juga kita kan pigmen ini kan juga bahannya iron oxide ya, atau bahan dari chrome juga ada campuran chrome kalau untuk warna hijau biasanya. Nah itu juga dengan ketebalan tadi 8 mili sampai 10 mili untuk lifetime kita selama 10 tahun itu masih aman Bu, karena saat kita ini pengujian juga ada mutu abrasi. Jadi abrasi itu biasanya kita hitung kedalamannya itu yang terkikis harusnya 0,01 mm per menit gitu. Nah itu kan selama digerus terus-terusan kan per menit cuman 0,01 gitu. Jadi kalau misalkan udah 10 kali lipatnya cuman paling berapa 1 cm, cuman nggak nyampe 1 cm, paling 1 mili lah gitu. Nah ketika udah biasanya 1,5 mili aja udah maksimal, itu biasanya dia udah nggak akan abrasi lagi, nggak akan kekikis gitu. Apalagi dengan beban pedestrian yang sangat ringan ya, jadi pasti lebih aman lagi gitu. Itu Bu. Nah lalu ini saya compare antara pemasangan konston dengan media sandbedding tapi tanpa mortar. Nah jadi dia masangnya pakai sandbedding langsung Pak, nggak pakai mortar. Impact-nya apa? Nah ini ketika lama-kelamaan dia akan lifting gitu. Jadi kan kalau abu batu itu mau dipadatin atau tidak, dia nyerap air, kemudian dia terkena kandungan air, itu dia akan pumping lama-kelamaan gitu. Karena pola konston kan ini hanya stretcher ya. Kalau polanya bagus maksudnya polanya ada kombinasi, biasanya dia interlockingnya lebih kuat. Jadi sehingga kalau udah jenuh air dari pasirnya, pasti dia akan terjadi saling ngunci itu lebih cepat gitu.
Nah, cuma nanti akan berpengaruh terhadap lifting karena kita kan plus minus 3 mili. Jadi misalkan di sini 1 mili, di sini ujungnya tebalnya 2 mili. Pasti nanti ada naik turun gitu. Nah, ini yang berpengaruh menjadi lifting sehingga potensi ketika kena beban itu bisa patah pertama. Kedua, kalau ada anak-anak untuk daerah RTH ataupun untuk nih ada area pool deck ya, ini bisa terluka bahaya gitu. Jadi lebih baik kita pakainya pakai mortar tetap gitu. Nah, ini contoh di Wisma Atlet Kemayoran dulu mau launching untuk Asian Games, dia buru-buru. Udah kita rekomendasiin pakai mortar, tapi ternyata mereka pakai sandbagging, pasangnya kayak paving. Udah pakai sandbagging, ditambah lagi yang lewat itu mobil, ada mobil pick up seperti itu ya. Nah, itu akhirnya patah di tengah seperti itu. Kalau ini memang konsep dari Sumarekon Serpong, ini mereka minta karena pool deck jadi bisa nyerap air, jadi minta pakai abu batu tapi dengan resiko yang ada mereka terima gitu. Nah, ini beberapa contoh. Lalu ini juga pemasangan tapi dengan mortar. Ini di Ancol dan Kota Baru Pariangan. Jadi pasangan ini tetap pakai bawahnya base course, lalu dikasih adukan. Adukan itu masangnya juga tidak ceplok-ceplok ya Bapak Ibu ya. Jadi cuman masang di ujung kanan, kiri, atas, tengah gitu. Itu cuman seceplok itu nggak bisa. Jadi harus rata benar-benar kayak batu alam yang tipis aja. Jadi adukan itu seperti nyemek, nggak terlalu basah, nggak terlalu kering juga. Lalu nanti dikasih plester lagi di permukaan bawahnya si Cornerstone, baru dipasang dan dipukul pakai palu karet. Itu udah cukup aman gitu. Dan ini lebih kelihatan rapi dan rata, kelihatannya harus flat gitu. Nah, ini juga di Avoria Bogor Estate, ini contoh juga pemasangan pakai base course dan juga mortar. Jadi cenderung lebih rata dan flat, dan polanya juga monokrom. Ini adalah tipe Ardas. Lalu ini tipe Ardas di tampak atas juga Avoria. Jadi antara abu, hitam dan putih dengan pola ukuran 20-40 ya, 40-40 dan 60-60 gitu. Lalu ini di Mozart Sumarekon. Nah, Sumarekon Serpong itu sebelumnya 2016 tadi dia pakai abu batu ya, pakai abu batu di pool decknya karena impactnya banyak yang lifting karena pakai abu batu, makanya dia ganti sekarang pakai pakai mortar gitu. Ini dia ganti per 2019 kalau nggak salah dia pakai lagi buat di seluruh clubhouse di cluster itu semua pakai mortar akhirnya gitu. Dan contoh pakai Brindlestone. Ya siap Bu. Ya. Maaf, boleh silakan lanjutkan dulu Bu. Oh gitu. Maaf, silakan. Oke, ini contoh di Mozart Sumarekon. Lalu ini di Podomoro Tenjo. Nah, ini Podomoro Tenjo juga cukup baik. Ini pakai Fioras. Jadi backyard itu menyambung ke area fasum. Di belakang ini ada area fasum. Jadi di sini backyardnya ini dia pakai Cornerstone dan tanpa Canstin nih. Jadi karena Cornerstone ini bisa pakai mortar, jadi nggak perlu pakai Canstin. Jadi langsung langsung seperti ini, seperti natural gitu. Ada yang juga nanti mungkin dia sekarang ini udah tumbuhin rumput kalau nggak salah nih. Jadi kelihatan natural gitu. Nah, ini aman yang ya Bu? Tanpa jepit gitu ya? Iya, jadi nggak usah pakai beton jepit, jadi langsung pakai mortar aja Pak gitu. Bu, kalau paving kan kita sering nemuin juga Bu, kalau karena cuaca Indonesia kan cukup ekstrim tuh ya, panas hujan akhirnya tumbuh lumut. Kalau Cornerstone itu sendiri bisa ditumbuhkan lumut juga kah atau seperti apa Bu? Nah ini Bu, jadi paving itu atau Cornerstone sebenarnya itu kita punya kadar absorpsi. Jadi selama absorpsi itu harus paling tidak 3-5% nilainya, range-nya. Nah, yang membedakan kalau misalkan paving itu dia absorpsinya tinggi, biasanya dia lama keringnya juga Bu. Jadi mau di bawah pohon terus atau mau naruhnya di nggak ada tutupan, nggak ada cove nggak ada vegetasi, dia tetap aja kalau misalnya penyerapannya fail 3-5% dia lebihi itu pasti penyerapan tinggi dan akhirnya air itu terperangkap di permukaan dalam paving gitu. Sehingga itu lama kering. Nah, kalau lama kering itu impactnya adalah dia cepat berlumut gitu. Nah, kalau misalkan ini kan kalau sepengalaman saya Bu, itu kita kan absorpsi masih di range itu ya. Dan range itu juga nanti berpengaruhnya absorpsi itu ke abrasi gitu. Makanya orang produsen itu jarang memperhatikan abrasi. Jadi hanya
kekuatan mutu aja, taunya tekan sama lentur atau enggak tekan aja gitu. Nah, abrasi ini jarang diperhatikan. Jadi kalau misalkan semakin dia absorpsinya tinggi, otomatis kan dalamnya ini semakin empuk ya, karena kan mengandung air. Sehingga dia satu impact-nya adalah cepat lumutan. Kedua juga ketika terkena friction atau gesekan, pasti dia akan cepat merudul gitu. Atau abrasinya lemah, itu yang berpengaruh. Makanya tadi kita harus mempengaruhi standar abrasi. Saya pun pernah nggak Bu Rahma ada fail abrasi di produksi? Pernah Bu? Pernah pasti, karena kita manufacture buatan. Jadi kita pernah fail, selalu kan kita ngetes tuh di umur sehari, 7 hari, dan 28 hari. Umur kirim itu 14 hari. Jadi kalau 7 hari itu kita udah punya nilainya masuk apa enggak tuh udah bisa memprediksi gitu. Jadi kalau misalkan 7 hari nggak masuk, produk yang batch yang ini pasti saya akan hold gitu, nggak akan kita kirim ke project atau ke customer seperti itu. Nah itu yang membedakan biasanya kalau mayoritas memang sudah pasti berlumut itu biasanya di permukaan yang di bawah pohon, karena dia tidak ada cahaya gitu kan, pasti dia akan lemah terhadap satu dari organik, rumput cepat tumbuh ya kan. Kemudian itu juga menyebabkan air juga penyerapannya juga tinggi karena kan terus-menerus basah, nggak ada curing yang weather yang secara natural. Nah itu pasti akan membuat cepat lumut gitu. Nah kalau misalkan suatu beda juga yang udah lama di lapangan gitu kan, ya kalau udah 5 tahun udah lumutan di lapangan kan itu memang harus ada maintenance biasanya Bu. Jadi memang biasanya kalau developer itu mereka tuh setiap bulan atau setiap ini sambil nyiramin tanaman atau area rumput ya, itu mereka juga nyiramin paving biasanya supaya nggak timbul kotor ya kan biasanya tuh air lindi dari rumput tanaman itu kan biasanya turun tuh ke paving. Nah itu menyebabkan kotor kan biasanya. Nah itu biasanya harus sering di maintenance untuk dibersihin gitu. Karena kalau dia ketutupan kotor, lama-lama tuh air kan masuk ke dalam dan akhirnya jadinya lumut gitu. Bisa mempengaruhi lumut juga gitu. Seperti itu Bu, kurang lebih. Silakan dilanjutkan Bu Rahma. Iya. Lalu ini di Kota Baru Periang. Nah, tadi Kota Baru Periang tadi kalau di Podomoro kan nggak pakai kanstin jepit lagi ya. Nah, kalau ini pakai kanstin jepit lagi. Tactile kita juga supply, tactile difabel itu bisa mau warnanya macam-macam boleh Pak. Mau kuning, hijau, mau abu, hitam itu boleh gitu. Karena memang di peraturannya tuh tactile itu sebenarnya cenderungnya sih warnanya kuning, karena menurut dari peraturan saya pernah diskusi sama orang PUPR, karena kalau tunanetra itu memang masih bisa ada yang melihat kontras warna kuning gitu, makanya kenapa tactile itu rata-rata warna kuning. Tapi kalau warna abu, warna hitam itu juga boleh diizinkan dari PUPR juga boleh gitu. Lalu ini juga di ruang terbuka hijau Taman Puring, jadi Cornerstone ini memang tidak licin gitu, jadi memang buat air mancur. Ini kebetulan dulu Pak Anies Baswedan yang sempat buka untuk area ini untuk peresmian. Kemudian ini juga pemasangan Cornerstone di Universitas Indonesia. Kemudian MRT Duku Atas, ini yang tempat dulu Citayam Fashion Week di sini Bapak Ibu ternyata. Jadi Citayam Fashion Week kan baru 2 tahun yang lalu ya. Kalau ini kita masang Duku Atas tuh kalau nggak salah 2017. Udah lama sekali waktu zaman MRT gitu. Lalu ini juga ada di pedestrian DKI Jakarta, ini di Senopati, Cempaka Putih, ini di Jakarta Barat dan Kemang. Pertama kali proyek kita yang lumayan banyak di pemerintahan itu di Kemang. Dan sempat kebanjiran pula waktu itu 2020 ada pemasangan Cornerstone di September, kemudian di 2020 awal Januari kalau nggak salah banjir, itu akhirnya kena banjir tapi aman alhamdulillah, tidak ada lumut-lumut. Ini LRT City, Sumarekon Bandung, Kemang juga ini, MNC Lido. Nah ini MNC Lido juga kombinasi antara Fioras Ardas dan juga Volas. Ini tampak atasnya, ini lumayan pedestrian agak lebar, jadi dia ukurannya sampai 60-60 yang dipakai. Lalu ini ada di Bumi Bandara Indah, di developer, ya ini kombinasi antara Ardas. Nah ini Universitas Indonesia dan juga di Trisakti. Ini kombinasi
Lalu Taman Jababeka sebagai RTH juga. Ini pakai drone ya, jadi agak ini. Ini Taman Jababeka, kombinasi brindle. Jadi kebanyakan memang konsepnya kalau begini monokrom, Pak. Tapi kalau misalkan warna-warna juga oke juga sih gitu. Nah, ini Ardas di Clubhouse Sumarekon Crown Gading di Babelan. Sumarekon, jadi polanya juga rata-rata ada yang putih tuh sebagai accent juga bisa, ataupun tadi yang pakai campuran batu alam itu juga dijadiin accent gitu. Nah, ini juga ada nih Kerawang juga warnanya kalau biasa di kota-kota gitu ya Pak, kabupaten atau kota biasanya juga ini di alun-alun Karangpawitan, Kerawang. Ini warnanya pakai terakota, kuning, hitam, abu, putih campur-campur. Jadi polanya juga kalau lihat dari drone itu menarik banget, bagus gitu. Kalau Bapak Ibu mau custom warna, saya mau minta warna terakota, bata, silakan. Nanti saya bikinin deh. Itu bisa. Jadi ini juga di UI, Trisakti, ini Atmajaya, di ITB juga ada pakai. Nah, ini masang konston ya. Jadi kita tarik benang dulu, lalu tentuin sikunya, ujung seperti batu alam. Baru nih ditarik benang untuk lurusin dulu, di nut, untuk nutnya, lalu pasang. Ini di nut sambil di nut lagi, diukur. Lalu ini harus dilap ya, dibersihin supaya tidak ada noda atau noda-noda dari adukan biasanya. Lalu biasanya kalau misalkan udah 1 hari selesai, itu kita rekomendasi mendingan ditutup Bapak Ibu, supaya apa? Supaya dia nggak ada yang lewat-lewat ya. Biasanya kan kalau project tuh pasti baik dilewatin orang atau tukang juga ntar ngerjain landscape segala macam, itu kotor jadinya. Khawatirnya nempel jadi banyak noda ya, kotor gitu. Lalu setelah itu dari pasang kita potong pakai gerinda. Lalu dibersihkan dulu, baru nanti kita filler pakai sand fillernya pakai pasir abu batu biasanya. Gitu. Nah, ini contoh potongan yang pemasangan yang fail. Jadi memang ini contoh di Dinas Sumber Daya Air ya di Bekasi. Jadi ini mereka kekeh karena mau pakai konsun, tapi ternyata emang yang lewat kalau mobil aja sih nggak masalah. Cuman ternyata yang lewat ada nih kol diesel. Ada kol diesel yang lewat dan kendaraan namanya kebersihan. Jadi ngelewatin airnya patah gitu. Banyak yang patah. Jadi patah ini juga pertama adukan ini tidak homogen. Jadi antara base course, di atas base course itu langsung dipasang mortar, itu nggak homogen, nggak nempel dia. Karena mungkin ketebelan atau kebanyakan mungkin pemasangannya juga tidak rata. Ini kan nggak rata nih Pak gitu. Jadi hanya per spot aja, cuman tebel doang tapi nggak rata. Akhirnya kena beban, patah dan juga bisa nyeplok juga gitu. Ini dia gelombang, nggak rata gitu. Makanya kita direkomendasikan menggunakan kendaraan biasanya. Kecuali kalau bawahnya pakai wireless masih cukup, boleh lah, aman gitu. Ini udah di lapangan. Karena tadi langsung pasang, turun langsung pasang, itu boleh Pak ditumpuknya tidur gitu. Kalau nggak langsung pasang biasanya terjadi efflorescence. Kilas agak mirip tegel ya Bu? Iya, mirip. Traso Pak, zaman dulu kalau traso ya. Nah, ini manhole, jadi manhole seperti ini ya Pak. Itu dipasang di atas manhole. Ini pembersihan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin lama banget saya ngobrol ya kayaknya. Untuk pembahasan mengenai konblok dan juga khususnya Konstone hari ini gitu. Nah, ini beberapa customer kita yang pernah kita kerjasama ya, banyak sekali. Khususnya rata-rata sih mereka memang sudah pakai Konstone gitu, rata-rata semua. Nah, ini juga plan kita ada di kantor pusat di di Kedoya, Jakarta Barat. Kemudian untuk pabrik ada di Cikupa dan Purwakarta. Kantor cabang di Bandung kita juga ada. Dan Bapak Ibu kalau misalkan mau info-info lebih lanjut, boleh kunjungin di website kita www.konblok.com atau email di info@konblok.com dan Instagram dan Facebook di Konblok Group, silakan.
Oke, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, menginspirasi. Mungkin saya banyak ngomong, banyak ngoceh, banyak cerita, karena memang terjadi yang dijelaskan ini kebetulan saya quality control, jadi pasti antara inside di pabrik, in-house, dan juga di outside pasti banyak banget kendalanya, makanya sering-sering saya sharing gitu. Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konblok, the real Konblok since 1974. Saya akan lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Jadi di sini sudah ada cukup banyak Bu Rahma pertanyaan kolom chat. Ya. Yang pertama di sini ada dari Pak Ade Sumantri. Pak Ade bertanya, untuk paving block konblok ini mutu betonnya berapa? Dan apakah hanya dibuat satu grade mutu beton untuk semua tipe atau dibuat beberapa grade, Bu? Oke, kalau paving, kita paving block ini kita bikin satu mutu, Bu, Pak. Jadi kita mutu paving itu hanya kita karena mengacu ke British Standard. Jadi British Standard ini memang men-state di situ mutu beton itu harus minimal 400 dan rata-rata 490 gitu. Jadi kita mutunya hanya itu aja untuk konblok Internusa. Jadi kita kenapa nggak bikin yang ini Bu 250 kan banyak ya sekarang ya macam-macam, supaya itu memudahkan kita, nggak repot Bu di stockyard kita kan juga repot kalau banyak mutu yang variatif gitu. Jadi memang produk kita memang produk premium yang memang mutunya mutu tinggi. Jadi memang kita hanya produksi yang ya di minimal 400, rata-rata 490. Kalau misalnya kalau K mungkin K450 ya masuknya ya, paling tinggi itu juga. Kalau dari SNI gitu. Gitu Bu. Terima kasih Bu Rahma. Dan semoga cukup menjawab Pak Ade. Informasi-informasi ketika Bapak Ibu masuk ke dalam katalog Pro, Bapak Ibu akan masuk ke dalam, di sini kita sebutnya brand news, yaitu landing page-nya katalog Pro. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi semua produk-produk yang ada di dalam katalog Pro. Seperti misalnya Bapak Ibu yang hadir saat ini, kita akan membahas mengenai konblok. Bapak Ibu tinggal bisa mencari produk konblok di arsitek interior, kemudian masuk ke landscape. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih untuk produk konblok. Kemudian bisa melihat langsung produknya, profilnya, seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu tinggal masuk dan kita akan membahas mengenai constant. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih kategorinya. Misalnya ada kebutuhan mengenai constant. Tinggal pilih salah satu produknya. Kemudian nanti pilih kembali untuk menjadi alternatif lainnya. Bisa milih 2 atau 3 atau lebih. Itu bisa Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk melakukan pembelian produk-produk yang ada di dalam katalog Pro. Seperti apa e-commerce-nya itu dan bagaimana caranya? Di sini ada rekan saya Prima yang akan menjelaskan mengenai e-commerce. Silakan Mas Prima. Ya, terima kasih Mbak Jiza. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Informasi yang di awal disampaikan Mbak Jiza betul bahwa Katalog Pro hadir untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu dalam satu proyek. Jadi saya izin share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat layar dari platform kami yaitu katalogpro.co.id. Jadi karena banyaknya permintaan, maka Katalog Pro menghadirkan fitur terbaru yaitu fitur promo dan RFQ. Nah, apa sih fitur promo ini yang bisa dimanfaatkan? Fitur promo ini adalah salah satu fitur yang sangat bermanfaat buat Bapak Ibu apabila dengan kebutuhan proyek itu apabila sesuai dengan spesifikasi produk yang diinginkan, maka Bapak Ibu bisa langsung check out langsung tentunya dengan harga promo. Katalog Pro hadir dari 800 varian brand dengan 20.000 produk sehingga kualitas dari produk-produk yang ada di Katalog Pro itu langsung dari prinsipalnya masing-masing. Nah, apabila Bapak Ibu ada kebutuhannya yang sangat banyak dan kompleks dengan varian-varian dari atap hingga lantai, maka fitur RFQ ini akan membantu kebutuhan Bapak Ibu. Nah, caranya cukup mudah, isi tujuan pengiriman di proyek Bapak Ibu yang sedang dikerjakan, nama, nomor telepon, alamat, dan bisa mengisi catatan dan bisa mengisi brand-brand yang ada di Katalog Pro. Contohnya, apabila ada kebutuhan konblok, Bapak Ibu tinggal ketik konblok seperti itu, nama varian konblok yang dibutuhkan, jumlah, dan apabila ada kebutuhan lainnya, Bapak Ibu tinggal ketik nama produk yang ada di Katalog Pro. Setelah itu set RFQ, maka Katalog Pro akan membantu semua kebutuhan material Bapak Ibu di dalam satu proyek. Nah, tidak hanya promo dan RFQ, kami hadir juga di nomor hotline kami, WhatsApp di sebelah kanan. Bapak Ibu bisa klik icon tersebut di sebelah kanan, maka Katalog Pro hadir untuk berkomunikasi secara langsung dengan Bapak Ibu untuk memenuhi semua kebutuhan material building di dalam proyek Bapak Ibu.
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Ziza. Jadi Bapak Ibu bisa save nomor katalog Pro di 0822 1678 atau bisa langsung belanja langsung atau minta penawaran dengan fitur RFQ di platform kami katalogpro.co.id. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. GoPro with Katalog Pro. Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan juga terima kasih kepada Konblok yang sudah berbagi informasi. Dan juga Mas Ade, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai ketemu kembali dalam acara Product of the Week minggu depan. Sampai ketemu dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.